Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi buat para mahasiswa di rumah. Hari ini saya melanjutkan video yang ketiga untuk di minggu ke-9 di mata kuliah Inspeksi Las dan Teori NDT. Kali ini kita hanya membahas satu tema aja, yaitu mengenai pemrosesan film radiografi. Oke, kita mulai dengan film processing ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Oke, ini di slide ini kita bisa melihat ada beberapa perangkat untuk melakukan pemrosesan film. Oke, sebagai contoh ini sebagai bagian kiri ini adalah pemrosesan film menggunakan, ya kalau kita kenal dahulu di dunia fotografi namanya di dark room gitu ya, dark room ya. Ini prosesnya proses manual seperti ini. Terus yang sebelah kanan ini adalah proses yang lebih canggih, yaitu proses otomatis. Biasanya di sini seperti di lab Fuji Image Plaza dan sebagainya, biasanya punya alatnya seperti ini yang cukup canggih gitu, alat untuk memproses film. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pemrosesan film itu. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, secara sederhana, film yang sudah kita dapat dari proses radiografi NDT, dari X-ray atau gamma ray yang kita dapatkan di lapangan, setelah itu filmnya masih dalam bentuk kaset ya kita bilang, dan itu tidak boleh dibuka, dan kita proses. Dan untuk memprosesnya adalah tahapannya pertama, ya ini yang berwarna hijau ini adalah filmnya. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam larutan ya, larutan tertentu. Di situ prosesnya namanya proses developer. Apa yang di develop, jadi di situ kalau kita dapat cahaya, di situ ada ion perak bromida, kemudian di situ ada muncul latent image. Nah, latent image-nya ini diperbesar. Nah, biasanya ada 10 sampai 20 menit atau 10 sampai 12 menit untuk kita di sini mengakitasi ya. Jadi biar bisa kelihatan di sini untuk fase developer. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Setelah di developer, habis itu kita stop developingnya. Latent image-nya kita stop karena kalau kita biarkan nanti bisa jadi dominan warnanya warna hitam dan sebagainya, jadi akan lebih malah image yang kita inginkan nggak dapat di situ. Kita stop di situ ya. Setelah itu kita lanjut ke yang berikutnya, kita fix di sini ya. Fix di sini adalah memastikan bahwa perak bromida dan sebagainya ini berhenti di sini. Oke, intinya dibersihkan semuanya, dipastikan berhenti. Di fix ini pastikan berhenti. Setelah itu baru kita bersihkan dengan air mengalir. Ini yang tahapan keempat, air mengalir. Setelah air mengalir dibersihkan, setelah itu tahap berikutnya, tahap yang terakhir adalah dikeringkan seperti itu ya. Dan ini macam-macam lama waktunya. Kalau developer kita 10 sampai 12 menit, untuk menyetopnya kita hanya perlu 10-15 detik. Untuk untuk fixnya 5 menit dan sebagainya. Oke, kita bahas yang pertama. Di tahap pertama itu adalah mengenai di developer ya. Kita lihat apa yang terjadi di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini kita lihat ada latent image, itu sebenarnya kecil sekali ya. Kalau kita kena cahaya dia membentuk seperti kecil sekali, dan ini diperbesar sampai 100 juta kali. Ya, agar bisa membentuk image seperti yang ada di film yang kita lihat di film klise film fotografi seperti itu. Kita lihat seperti itu. Nah, ini diperbesar sampai ini agar bisa dilihat, karena sebenarnya kalau di cahaya itu kecil sekali. Oke, ini kurang lebih juga sama. Nah, sebelum terekspos dia kecil, setelah itu diekspos membentuk latent image. Setelah itu di developer dia diperbesar bentuknya seperti ini, warnanya hitam. Jadi nanti ada yang warna hitam putih segala macam. Jadi kalau di radiografi kita biasanya kenalnya warna hitam dan warna putih saja. Nah, ini satu sel kecil, ini bisa bertumpuk-tumpuk banyak gitu sampai ribuan jutaan sel yang
ada di dalam satu film. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini adalah suasana yang ada di sebelah kanan. Ini adalah dark room ya. Ya memang gelap, tapi ya nggak gelap-gelap gulita gitu ya. Tapi di situ ada semacam, di sini ada cahaya. Contohnya di sini ada cahaya infrared gitu ya, seperti ini. Terus di sini ya ini aparatus yang ada. Biasanya di sini ada untuk chemical process developer, washing dan sebagainya. Ini di sebelah kirinya. Oke, kita lihat secara umum. Ini tampilannya. Jadi ada semacam chemical untuk menaruhnya. Ada juga hanger ini, bukan hanger baju ya, tapi ini hanger buat film gitu. Terus ada kaset dan sebagainya, cardboard dan sebagainya di sini ya. Setelah itu ada ini chemical yang dipakai, macam-macam jenisnya untuk developer itu sendiri, fixing sendiri, untuk stop butt sendiri dan sebagainya. Dan ini adalah hangernya. Hanger khusus buat film. Ini hanger khusus buat film ya. Jadi kalau film udah selesai ditaruh di hanger ini. Dan ini sebelah kiri ini adalah filmnya, dan sebelah kanan tempat wadahnya. Kasetnya, kita bilang kaset ya. Tempat wadahnya, kaset seperti itu. Lanjut berikutnya. Kalau yang tadi adalah prosesnya film ya. Setelah itu dipastikan dia disimpan di tempat yang baik gitu. Ya, lanjut berikutnya, ini adalah contoh kabinet untuk menyimpannya. Oke, berikutnya ada juga model yang berikutnya adalah kalau tadi manual, di sini adalah automatic film processor. Ini contohnya bentuknya seperti ini. Mohon jangan salah persepsi, ini bukan alat mesin fotokopi ya. Ini adalah automatic film processor untuk pemrosesan film radiografi. Oke. Dan apa yang terjadi di situ sebenarnya kalau di dalam satu ruangan yang kompak sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman kalau kita lihat di sini ini ada tempat masuk dari filmnya. Begitu film dari lapangan udah dapat masuk, dan di bak pertama ini adalah bak developing. Jadi di sini adalah proses developer yang tadi latent image diperbesar sampai jadi 100 juta kali ya di situ. Setelah itu masuk berikutnya, habis itu masuk ke fixing. Jadi sini langsung diberhentikan dia, di fixing diberhentikan prosesnya. Oke, diberhentikan, fix, terus setelah berhentikan proses developernya, habis itu lanjut di proses pencucian. Nah, dicuci di sini, cuci gitu. Oke, terus setelah itu proses dicuci, berikutnya lanjut, dan berikutnya adalah di dryer atau dikeringkan. Ini yang proses untuk dryer ruangannya lebih gede daripada yang lainnya. Setelah itu terus sambil berjalan dikeringkan, nah keluar sudah jadi. Nah kurang lebih sih di sini alatnya otomatis seperti itu, jadi diatur waktunya nanti di developer itu minimal sekitar 10 sampai 12 menit gitu, di fixing sekitar 5 menit, washing nanti berapa menit, nah, semua nanti ada hitungannya tersendiri, dan dia sudah teratur secara otomatis seperti itu. Nah begitu film udah selesai, langkah berikutnya adalah ini untuk pelajaran minggu depan, yaitu adalah interpretasi radiografi. Oke, stay tune untuk minggu depan. Jadi kurang lebih sih, nanti akan kita kenalkan beberapa alat untuk minggu depan seperti ini. Ini adalah alat-alat untuk melihat hasil filmnya. Hasil filmnya untuk seperti ini. Ada viewer, ada stopwatch, ada density macam, dan ini akan kita bahas insya Allah di minggu depan. Oke, sekian dari saya untuk pengenalan proses radiografi, processing film radiografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat malam, selamat pagi.